Kalau kita tidak memulai adanya ya aktivitas menjaga bumi, lalu siapa yang akan menjaga? Lalu bagaimana anak cucu kita? Bagaimana generasi Hadis selanjutnya? Nabi, meskipun besok kiamat, tanamlah hari ini. Salam untuk teman-teman. Sampai jumpa lagi di channel kami di Langker Mesem. Nah, pada kesempatan kali ini ya mungkin kita akan membahas atau ngomong-ngomong tentang lingkungan hidup. Yang kebetulan yang akan kita bahas tentang Hari Bumi. Ya, betul sekali. Kenapa? Karena Hari Bumi itu adalah bagian terpenting sebenarnya dalam Islam. Artinya bumi atau lingkungan itu punya apa ya? Punya porsi besar dalam kajian-kajian keislaman yang mungkin oleh banyak orang sekarang dilupakan. Sehingga membahas Hari Bumi ini kayaknya sangat penting sekali. Ya, moga-moga dengan adanya channel YouTube ini melalui Langker Mesem kita bisa memantik kawan-kawan, saudara-saudara, netizen yang budiman agar sadar terhadap lingkungan yang kita tempati, minimal seperti itu. Gitu. Benar sekali. Jadi meskipun yang menemukan konsep Hari Bumi tersebut atau yang melopori Hari Bumi tersebut orang Amerika pada 1970-an, ya. Tapi kita bisa mengambil karena itu adalah nilai-nilai yang ada dalam agama kita. Memang makanya saya sebenarnya agak risih sebenarnya, kenapa kok bukan orang Islam yang menjadi pelopor adanya Hari Bumi. Kalau kita memahami sejarah, bagaimana Islam memberikan porsi terbaik dalam rangka menjaga lingkungan misalnya, dan sampai ada seorang ulama kenamaan itu namanya itu Yasir Raudah, sampai mengatakan maqasidus syariah yang dulu hanya dibilang 5, ini dijadikan 6. Dia menambahkan 1 adalah tentang ya hifdzul bi'ah, menjaga lingkungan. Artinya apa? Ini konsep keislaman kita tentang menjaga lingkungan, menjaga alam, menjaga bumi. Ini kan sebenarnya sudah ada semenjak Nabi itu mendapatkan wahyu. Karena di Al-Quran begitu kompleks, sumul, semua tercover di sana. Dan ya akhirnya beginilah caranya. Merasa kecewa sih enggak, bangga juga. Ya bangga, kenapa? Karena ada orang yang peduli terhadap bumi. Meskipun ini mohon maaf, kita bukan masalah ini, ya kita kenapa kok bukan saudara kita, seagama dan seiman yang punya konsep ini. Mungkin juga mereka dalam kitabnya juga punya, sehingga mereka kan memperhatikan itu adalah penting. Yang mana kalau kita masih lihat sejarahnya, mereka itu Nelson itu sadar akan gerakan Hari Bumi itu bermula ketika terjadi kekecauan tumpahnya minyak yang begitu luar biasa yang terjadi di California, dan dampaknya luar biasa sehingga Nelson berpikir kalau kita tidak memulai adanya ya aktivitas menjaga bumi, lalu siapa yang akan menjaga? Lalu bagaimana anak cucu kita? Bagaimana generasi selanjutnya itu? Ini yang terpenting, Razen. Jadi ada akar sejarah yang muncul yang melatar belakangi adanya Hari Bumi yang dideklarasikan oleh Nelson DKK itu. Itu yang terpenting sebenarnya. Benar. Jadi kalau semua kita melihat dari situ, berarti pelajarannya kan sebenarnya ada kejadian dulu, baru ada ide yang muncul untuk mempraktekkan. Betul. Sebelum kejadian-kejadian yang Nelson itu terjadi atau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, mari kita merawat bumi di sekitar kita. Seperti halnya gini, kalau seumpama mungkin di daerah kita jarang banjir, nggak pernah banjir atau jarang banjir. Tapi untuk menjaga itu, kita buang sampah pada tempatnya, jaga lingkungan, terus dan juga tanam tanaman yang sekiranya itu baik. Karena ini kalau semua bahasa Arabnya saya lupa, ini hadis Nabi, meskipun besok kiamat, tanamlah hari ini. Jadi hari ini harus tetap menanam meskipun besok kiamat. Itu kan bentuk pengelolaan bumi atau menjaga bumi agar tetap subur. Ya karena memang itu jelas kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Jadi menjaga bumi itu sudah bagian dari rakyat kita. Sebagai manusia kepemimpinan, maka tidak hanya bagaimana kita merawat hablum minallah, hablum minannas dan hablum minan alam. Ini yang terpenting. Makanya saya setuju dengan Yasir Raudah yang dia menambahkan maqasidus syariah.
itu menjadi 6 dengan adanya Hifdzul Biyah ini. Ini yang menarik sebenarnya. Kenapa? Karena proses-proses, mohon maaf, seperti bencana, banjir, longsor, ini melalui perantara kecerobohan kita, manusia. Betul sekali. Banjir Sepakat misalnya, saya. ini terjadi karena adanya ya pola buang sampah yang tidak baik, sembarangan, tidak merawat alam. Kan sejak terjadilah banjir. Padahal dasarnya an-nadhafatu minal iman misalnya. Ini kan sederhana, tapi maknanya begitu luas sekali ketika dikalkulasi dalam konteks bumi kita yang sekarang ini. Dulu betul nggak ada polusi, sekarang polusi, udara udah tercemar. Artinya apa? Kita kembali pemahaman bumi itu apa sih? Maka ketika kita paham bumi ini apa dari A sampai Z, maka semua yang ada di bumi harus kita pelihara. Semua yang ada di bumi harus kita jaga dengan baik. Maka ini sebenarnya sebagai tanggung jawab kita sebagai seorang muslim yang diberikan dasar keimanan, ketakwaan, yang mana takwaan ini relasinya hablum minallah, hablum minannas dengan alam kita sekitar itu. Jadi maka kita juga perlu bersyukur adanya gerakan-gerakan yang dipelopori oleh Nelson ini manfaatnya adalah ke generasi selanjutnya. Meskipun saya ingat sekali siapa sih pionirnya itu, Nabi Muhammad. Karena Ya. beliau yang begitu punya kitab lengkap yang diturunkan ke beliau, lengkap dengan segala aturannya. Bukan hanya aturan kita dengan Tuhan saja menyembah, sholat, puasa saja tidak, tapi aturan dengan lingkungan, dengan yang sederhana saja, an-nadhafatu minal iman misalnya. Ini kan sepele, tapi risikonya kalau tidak dikerjakan ini baik besar sekali, Rasid. Itu. Betul betul. Jadi ya mungkin ini sebelum ini kan bulan Ramadan, di mana kitab yang udah kompleks tersebut udah lengkap, sehingga terkadang gini, makanya ada ungkapan, terkadang kan orang bukan susah sih, pasti tidak bisa memahami isi Al-Quran semuanya. Betul. Sehebat-hebat orang siapapun. Iya. Sehingga ada ungkapan hadis kayak gini, tapi saya tidak ngerti bahasa Arabnya ya. Karena kalau bahasa Arabnya saya nggak paham seperti apa. Nah, hikmah itu adalah milik orang Islam yang hilang. Maka dari mana datangnya? Maka ambillah. Mungkin itu datang dari Nelson yang bukan dari saudara kita seiman, tetapi saudara kita semanusia. Manusia, ya. Nah, jadi itu adalah hikmah yang harus kita ambil. Ya banyak sekali kejadian-kejadian yang agak miris sebenarnya. Saya sebagai seorang muslim misalnya, saya kan sudah beberapa kali berada di negara Arab misalnya. Saya pernah ke Mesir, Di ke Timur Tengah. Doha, kota Timur Tengah itu. Ini penerapan an-nadhafatu minal iman ini kurang sekali. Padahal ini milik kita loh. Sehingga ada seorang ulama yang luar biasa itu mengatakan itu, ya saya tidak menemukan itu di Timur Tengah. Saya malah menemukan ini di luar negeri. Kenapa? Karena di luar negeri yang notabene-nya mereka tidak punya kitab suci sebagai yang begitu lengkap, komplit, terpercaya. Ini mereka mampu menerapkan nilai-nilai kebajikan yang ada di kitab-kitab kita, di kitab suci kita itu. Tapi kita sebagai seorang muslim, ya Timur Tengah lah sebagai mastercode-nya, ada sekali itu kebersihan begitu kurang dijaga. Dan ini sebenarnya pelajaran bagi kita, bagaimana kita menumbuhkan kesadaran, menjaga lingkungan, menjaga bumi. Artinya tidak terbatas di mana-mana. Kita terbatas. Kita tidak mungkin menjaga lingkungan di Amerika toh. Betul. Maka ayo kita jaga lingkungan kita sekitar. Dan gerakan-gerakan menjaga ya zona-zona lingkungan kita tersendiri ini harus kita juga ya flurkan keluar, sehingga orang-orang paham kita punya kewajiban menjaga zona kita menjadi zona yang nyaman, baik dari udaranya, dari polusinya, dari lingkungannya. Sehingga ketika gerakan ini mampu dilakukan, maka bukan tidak mungkin lingkungan-lingkungan kita akan terawat, bumi-bumi kita akan menjadi nyaman dan tempat terbaik untuk anak cucu kita nantinya itu. Betul sekali. Jadi gini, mungkin gini, nggak tahu saya gimana itu caranya kesadaran orang-orang Islam dan sejenisnya. Kenapa banyak nilai-nilai Islam itu yang dipraktekkan ada dari Barat. Dan juga gini, ada kan tokoh pembaharu Islam Muhammad Abduh bilang, saya melihat Islam di Barat tapi saya tidak melihat Muslim.
tapi saya melihat Muslim di timur, tapi saya tidak melihat Islam. Maksudnya nilai-nilai Islam di barat sangat kental. Sedangkan pas di timur itu gimana ya? Apakah seperti ini juga? Kalau seumpama ada acara seperti Isra Mi'raj atau sejenisnya atau semacamnya, ya khususnya di Madura dan di Sumedang lebih khususnya lagi, biasanya rata-rata setelah selesai acara itu banyak sampah-sampah yang berkeliaran. Ya, Tetapi saya lihat ada salah satu pondok pesantren itu sangat menarik menurut saya di Gulu-Gulu. Ketika ada acara besar sebesar apapun, setelah selesai acara seperti tidak ada acara. Intinya tidak ada bekas-bekas sampah yang ada di sekitarnya. Selesai acara bersih juga tanpa harus dibersihkan. Lah makanya itu Zen yang Itu harus kita, praktek-praktek itu gimana itu? ini yang harus kita kritiki bersama. Kita sebagai seorang muslim sekarang lebih tertarik terhadap ya casing saja. Casingnya apa? Baik Isra Mi'raj. Dia lupa apa yang diajarkan Nabi di Isra Mi'raj itu. Menjaga lingkungan misalnya. Pulang-pulang sampahnya ditinggal. Ini kan masalah. Itu. Lah maka gerakan-gerakan ini yang perlu kita sadarkan adalah kita tidak hanya fokus di casing, tapi apa di belakang casing itu. Sehingga saya kan harapannya adalah setelah Isra Mi'raj ada penyadaran, ada kesadaran dalam diri kita bagaimana kita menjadi lebih baik sebagai seorang muslim. Sebagai seorang muslim yang punya ya hubungan dengan Tuhan melalui ibadahnya, sebagai seorang muslim yang punya hubungan dengan lingkungan dengan cara menjaganya. Ini sebenarnya yang harus kita sampaikan. Jadi penceramah itu atau dai itu tidak melulu harus menyampaikan dalil-dalil hadis-hadis, tapi lebih ke intinya apa sih setelah acara itu selesai. Maka kan miris Maulid Nabi misalnya, atau nuzulul Quran, atau momen-momen keislaman yang lain yang ketika selesai menimbulkan tanda tanya besar yang harus diselesaikan, sampah. Betul sekali. Nah, makanya ini yang terpenting. Maka ya kalau misalnya para pemikir banyak yang mengatakan tidak hanya Muhammad Abduh. Artinya memang ya ada sebuah ungkapan ini yang juga al-Islam mahjubun bil muslimin misalnya. Orang-orang Islam itu ya tertutupi oleh orang muslimnya, bukan Islamnya yang tertutupi, perilaku muslimnya. Iya, perilakunya. Nah, sehingga kalau Islamnya tidak boleh karena itu udah komplit luar biasa sumul dari Tuhan itu melalui Al-Qur'an dan melalui Al-Qur'an yang turunkan ke Nabi Muhammad sebagai aturan kehidupan kita. Perilaku muslim ini yang harus kita kritiki. Kayak puasa itu sih. Apa sih sebenarnya puasa yang kita jalani sekarang itu? Ini kan belajar menahan diri kita itu. Tapi nyatanya, apakah setelah puasa kita menjadi lebih baik? Ini kan tanda tanya besar. Sehingga penting sekarang itu mari di hari bumi ini, di momen yang bertepatan dengan hari bumi ini, kita belajar menghargai bumi sebagaimana mestinya. Ini kalau kita baca Al-Quran, siapa yang menghidupkan ini? Pohon-pohon ini, Tuhan. Untuk apa? Lengkap dengan fungsinya. Bumi sebagai paku misalnya. Gunung-gunung sebagai paku. Ini lengkap. Makanya kejadian-kejadian yang terjadi ini, longsor, banjir, ini ketika alamnya sudah rusak, ekosistemnya dirusak oleh kita, oleh manusia, maka ini sebenarnya kerusakan yang terjadi sebagai efek samping dari kecerobohan kita sebagai manusia dalam mengelola tata kelola tempat ataupun lingkungan yang ada. Dengan rusak misalnya buang sampah sembarangan dan sebagainya itu. Sebenarnya kan sederhana Nelson ini. Hanya akan menjaga bumi dengan baik. Kenapa? Karena harapannya adalah anak cucu kita ke belakang itu harus menikmati alam yang begitu indah, alam yang begitu nyaman untuk menjadi tempat hidup di dunia ini. Betul sekali. Jadi kalau semua kita berbicara tadi tentang agamanya atau tentang keyakinannya, itu yang melakukan kerusakan lingkungan bukan dari ajaran agama, tapi dari manusianya. Seperti halnya saya teringat kata-katanya Syekh almarhum Syekh Ali Jaber pada podcastnya Deddy Kombuser. Pas Deddy Kombuser itu kalau mau belajar Islam, belajarlah dari Islam itu sendiri. Jadi jangan belajar, kalau belajar dari orang, biasa saja orang salah memahami Islam, akhirnya menyeleweng. Jadi pembenaran terhadap kesalahan agamanya nantinya. Betul. Dan juga terkait tentang sampah atau kerusakan lingkungan,
Mungkin kita tidak sadar, kita buang sampah satu sekarang, bisa jadi ini bisa menjadi penyebab kebanjiran yang di mana tempatnya, sehingga jadi tempat mampet semua. Satu sampah yang kita buang masuk lorong-lorong jadi tempat mampet, yang lain ikutan terus. Jangan-jangan sampah kita yang jadi penyebab mampetnya utamanya. Makanya likulli syai'in syababa, katanya Allah dalam surat Al-Kahfi itu, semua karena ada sebabnya. Maka sebab banjir karena kecerobohan, sebab kita disayang Tuhan karena ya keimanan dan ketakwaan kita pada Tuhan itu. Ya itu sebenarnya. Jadi saya begitu senang sekali ketika mengkaji Al-Qur'an, tidak ada yang salah sama sekali. Ketika ditarik dalam konteks kekinian, misalnya Hari Bumi misalnya. Ya betul. Itu. Jadi saya teringat ada gini kan, nggak ada dosa besar yang tidak bisa diampuni, dan bahkan nggak ada dosa kecil yang diampuni kalau itu diremehkan. Betul sekali. Sama halnya, walaupun sampah sekecil apapun kalau diremehkan bisa jadi dari sampah kecil itu jadi perantara banjir. Makanya sebenarnya yang terbaik itu ketika kayak gini, Rasen, ini perlu kehadiran negara. Ini yang terpenting sebenarnya. Bagaimana mau tidak mau negara dengan segala aturannya ini diharapkan dalam rangka mengawal bumi ini. Kenapa? Saya lihat, coba bayangkan, sebuah produksi perusahaan membuat produk yang bungkusnya adalah plastik misalnya, atau minuman aqua misalnya lah, kalau mau nyebut merek kita, atau minuman yang lain lah, ini kan semua menggunakan botol plastik. Kalau ini tidak ada aturan yang jelas dari pemerintah, kita buang sembarangan, lalu tidak ada feedback yang baik, ini kan untuk diurai butuh berapa puluh tahun bisa terurai, tidak bisa terurai. Maka ini perlu disikapi dengan baik. Ini kehadiran pemerintah ini juga penting sekali sebagai penguat adanya kita yang akan mencoba mengadakan gerakan-gerakan menjaga bumi dengan baik. Betul sekali itu. Jadi menurut saya kalau seumpama pengen secara agak cepat, kehadiran pemerintah itu penting. Seperti halnya seperti teman-teman saya yang pernah ke Singapura dan sejenisnya, di sana lingkungannya itu kebersihannya luar biasa, dan bahkan mau buang sampah sembarangan di jalan itu nggak enak. Betul sekali. Itu peran dari pemerintah itu sendiri. Tapi kalau di sini lihat orang buang sampah, dan bahkan orang luar negeri Singapura dan sejenisnya ke Indonesia, baru 2 hari tiba-tiba mereka ikut buang sampah sembarangan. Makanya, artinya apa? Ini butuh pembiasaan yang juga butuh dukungan support dari sistem negara yang baik. Ini. Betul. Nggak apa-apa, karena memang kebutuhan kita. Ada perusahaan, ayo tapi diatur. Diatur bagaimana agar ya sisa-sisa dari itu tidak menjadi benalu pada bumi kita. Coba sampai cek di mana sungai misalnya. Iya. Banyak botol plastik. Aduh, yang ini dalam logika ilmiah tidak bisa diurai. Dan bahkan kalau saya lihat, sungai itu jadi tempat pembuangan sampah buat orang-orang. Nah, makanya ini yang penting. Makanya di samping kalau harapan saya tidak hanya berharap pada negara, tapi peran agamawan. Ini begitu. Menurut saya penting sekali juga kita keseluruhan harapkan. Agamawan, masyarakat, kita, dan semuanya harus berperan. Iya, kalau itunya pasti, Razen. Cuma ini yang punya ya dalam strata sosial kita gitu kan, yang misalnya mohon maaf kalau masyarakat kecil yang ngomong dia sudah sebagai pelaku bilang kebersihan kan tidak mungkin. Tapi kalau tokoh-tokoh agamawan ini menjadi contoh yang baik, misalnya seorang dai, ulama menjadi contoh yang baik, dia menyampaikan bagaimana kita menjaga lingkungan dengan baik, lalu dibuktikan dengan dia benar-benar menjaga ya tertib sampah lah. Nah, ini menjadi ya sesuatu yang baik untuk terus dikembangkan sehingga menjadi contoh ke masyarakat kita itu. Betul itu. Teladan itu menurut saya juga penting. Karena kenapa? Kalau saya lihat, saya pernah ngomong kepada banyak anak-anak sekolah itu, jagalah sampah, buanglah sampah pada tempatnya, jagalah kebersihan dan sejenisnya. Tapi saya ngomong seperti itu mempraktekkan. Saya membuang sampah pada tempatnya. Sehingga teman-teman atau anak-anak sekolah itu ketika mau buang sampah, mereka kalau lihat saya nggak enak sendiri, tiba-tiba ngambil, ditaruh di tempat sampah. Ya, sekaligus daripada ngomong jagalah kebersihan dan lain, prakteknya juga menurut saya. Itu yang terpenting karena samroh. Kalau dalam ya keislaman itu ilmu itu yang bermanfaat yang bersamroh.
berbuah. Apa berbuahnya? Misalnya kamu tahu an-nadzafatu minal iman. Ya jaga kan, apa buah daripada an-nadzafatu? Ya praktek menjaga sampah dengan baik, tertib sampah lah. Yang jelas mungkin ya kita sudah anggap cukup ya. Ya. Kenapa? Karena ini yang terpenting, ayo kita mulai dari diri kita sendiri, kita jaga bumi kita dengan baik, jaga lingkungan kita dengan baik, sehingga bumi menjadi tempat yang nyaman terhadap anak cucu kita untuk melanjutkan kehidupannya di muka bumi ini. Mungkin Rasen ada statement closing terakhir untuk Hari Bumi ini? Kalau dari saya seperti ini, lakukan hal sekecil apapun yang bermanfaat, dan bahkan seperti halnya kata Nabi, tanamlah hari ini pohon meskipun besok kiamat. Jadi sekecil apapun yang bermanfaat untuk alam, dan mungkin bahkan di hari bumi berikutnya, bukan kita membahas tentang buang sampah pada tempatnya dan sejenisnya, tapi udah bagaimana cara merawat keindahan alam. Mungkin nggak sesederhana 1 tahun atau 2 tahun, tapi di beberapa tahun kemudian bukan masalah kerusakan lingkungan, tapi bagaimana merawat lingkungan yang udah indah untuk lebih indah lagi, seperti itu. Kalau saya sederhana Rasen, hanya menyampaikan ayo kita beriman dengan baik, dengan cara mencintai bumi. Kenapa? Karena bumi adalah tempat kita berpijak, dan bumi adalah tempat untuk anak cucu-cucu kita. Jagalah bumi dengan baik agar ya kebaikan ini terus berlanjut di bumi ini. Mungkin ini dari saya ya. Kita anggap cukup ya Rasen. Ayo kita anggap cukup, dan mungkin di tahun depan lebih mendalam lagi dan sejenis tentang pembahasan hari Ya, bumi. semoga bermanfaat. Kalau ada apapun saran dan komentar, monggo, kita siap menampung segala macam kritikan, saran dan support dari kawan-kawan. Terima kasih. Saya akhiri. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi di channel Langkernism.